Di tengah genangan banjir setinggi 50 cm, acara pernikahan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tetap berlangsung. Kedua mempelai tampak bahagia meski tidak memakai alas kaki karena banjir yang juga merendam area tempat duduk. Inilah perjuangan pengantin dan para pengantarnya saat menuju lokasi hajat di Desa Jagapura Gegesik, Kabupaten Cirebon, Minggu siang. Dalam video yang viral di media sosial tersebut, tampak pengantin beserta keluarganya harus menerjang banjir setinggi 80 cm yang merendam wilayah Jagapura. Meski harus bersusah payah, namun acara sakral pernikahan Sanjaya dan Dewi tersebut tetap berlangsung hikmat. Pasangan pengantin tak menyangka semua rencana yang telah disiapkan secara matang sejak lama harus dihiasi dengan kehadiran banjir akibat intensitas hujan tinggi dalam 2 hari terakhir. Kondisi diperparah setelah adanya tanggul sungai yang jebol hingga air kian tinggi merendam lokasi hajat maupun rumah mempelai. Bahkan tempat makan hingga area duduk tamu undangan pun tak luput dari genangan banjir. Meski begitu, namun rangkaian acara tetap berlangsung dengan hikmat dari mulai akad nikah hingga acara hiburan. Bahkan tampak pengantin tak mengenakan alas kaki lantaran singgasananya tergenang. Pengantin mengaku tak mungkin mengundur acara pernikahan lantaran seluruhnya sudah disiapkan. Tadi ketinggian air sempat tinggi berarti ya? Sempat tinggi waktu di perjalanan itu sampai sepaha. Kalau di sini paling sampai betis. Tapi di jalan tadi sampai sepaha. Banjirnya lumayan. Ini karena kemarin hujannya cukup deras. Namun yang paling masih berdampak banyak itu di Jagapura ini karena ada satu tanggul yang jebol. Kecamatan Gegesik khususnya 4 desa di wilayah Jagapura menjadi titik terparah banjir. Selain karena intensitas hujan yang tinggi, banjir diperparah dengan adanya tanggul Sungai Songket yang jebol. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang puluhan hektar lahan persawahan warga Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Jambi. Sementara di Cirebon, banjir merendam sejumlah desa di 3 kecamatan. Di Gorontalo, banjir membawa material gunung hingga menutup badan jalan. Tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Kerinci beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir bandang menerjang puluhan hektar lahan persawahan warga. Kondisi ini diperparah dengan saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik. Banjir bandang yang membawa material batu, pasir, dan kayu mengakibatkan saluran irigasi tersumbat dan sekitar 20 hektar lahan persawatan terancam tak bisa digarap lagi. Padahal saat ini para petani sudah melakukan penyemaian benih padi untuk memasuki musim tanam baru, namun benih padi tersebut juga telah tertutup material banjir bandang. Tidak bisa menggarap sawah untuk dikelola tanahnya karena banyaknya tumpukan batu yang telah berada di dalam sawah para petani. Di Kabupaten Cirebon, banjir melanda hingga ketinggian 1 meter. Banjir juga merendam jalur provinsi penghubung Cirebon Indramayu dengan ketinggian mencapai 50 cm. Hampir sebagian besar rumah di 3 desa terendam banjir. Air deras yang datang secara tiba-tiba pada Minggu dini hari membuat sebagian warga tak bisa berbuat apa-apa. Perabotan rumah mulai dari elektronik hingga furniture terendam banjir di dalam rumah yang berkisar 60-80 cm. Warga mengaku banjir kali ini merupakan terparah dalam 5 tahun terakhir. Sebagian warga pun mengungsikan keluarganya ke rumah sanak saudara yang lebih aman dan jauh dari banjir. Banjir kali ini terjadi karena hujan lebat sepanjang Sabtu hingga Minggu dini hari. Diperparah dengan meluapnya tanggul Sungai Songket. Tadi iya, kalau banjir dari jam 4, cuma lebih naik lagi air nyampe jam 1 tuh. Berarti dari kemarin sore. Iya, dari kemarin sore udah banjir. Di Gorontalo, curah hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam membuat tumpukan material gunung berserakan di sepanjang Jalan Mayor Dula, Kota Gorontalo. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 harus ekstra hati-hati saat melintas. Selain tumpukan material gunung, banjir juga mengakibatkan rumah warga di atas lereng gunung diterjang longsor. Beruntung saat kejadian pemilik rumah yang terdampak longsor tidak berada di dalam rumah, namun hampir setengah dari bagian rumah mengalami kerusakan yang parah.
Menurut keterangan warga, banjir tersebut berasal dari air pegunungan yang dengan cepat menerjang permukiman warga. Warga juga mengaku hingga saat ini masih belum bisa tidur nyenyak karena takut akan terjadi banjir susulan. Fungsi dari Cikdam ya tentunya sudah penuh, nah sehingganya air sudah meluap, nah jadi dia mengalir ke bawah ya tentunya mengakibatkan erosi di bawah Talumolo, yang Talumolo bawah. Banjir di Kelurahan Talumolo sudah 2 kali terjadi dalam waktu berdekatan. Sebelumnya, warga dan pemerintah setempat baru-baru ini membersihkan sisa material banjir. Tim Liputan iNews melaporkan.